warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulvi Haris Abadi. Kali ini kita akan membahas materi tentang aplikasi integral. Nah, yang kali ini kita akan bahas adalah volume. Menghitung volume yang akan kita bahas kali ini adalah volume bagian metode cakram dan metode cincin. Semoga selesai ya. Kita lanjut, ini judulnya. Ini materi menghitung luas. Jika ada kesempatan di lain waktu kita bisa bahas ya. Oke, kita masuk ke menghitung volume. Nah, ini masih bagian umum, volume. Volume itu seperti apa? Oke, kita langsung saja secara singkat. Ini rumus volume, yang mana volume sama dengan luas alas dikalikan tingginya atau H lah ya. Kalau ini karena kita menggunakan buku bahasa Inggris, ini dari Parcel ya. Syaratnya apa untuk menggunakan rumus luas alas kali tinggi? Salah satu syaratnya adalah ketika bentuk dari alas, contohnya saya yang tabung ini, dari alas sampai ke tutup. Nah, ini tutup, saya bentuknya sama. Nah, ini ditandai dengan garis lurus ini. Jadi sisinya lurus. Kalau misalkan drum, silinder ya. Bentuknya kalau drumnya lurus lah. Kalau misalkan ada pola tertentu, ya sebenarnya tidak cukup teliti ya, ada selisih volume. Nah, itu masih kurang ini. Tapi kalau misalkan dianggap silinder seperti ini, bentuknya tabung, ya dari tinggal menghitung volume, caranya tinggal menghitung luas alas dikalikan tingginya, selesai. Adapun contoh yang lain di sini dari yang sebelah kiri ini balok, dari alas sampai tutup sama. Terus bangun seperti sumur ya atau kulit tabung, ini dari bawah alas sampai ketutup juga sama. Begitupun ini bentuk yang tidak ada namanya ya. Yang penting dari alas sampai tutup sama. Nah, ini bisa menggunakan rumus volume luas alas dikali tinggi. Tetapi bagaimana jika ada benda yang dari alas sampai tutupnya itu tidak sama? Nah, di sini ada contohnya agak sedikit berbeda. Kalau ini supaya lebih gampang, dari alas ke tinggi ya. Nah, sekarang ini dimiringkan menjadi seperti ini. Alas itu ibaratnya di kiri dan tutup itu di kanan. Nah, di sini ya, ada permasalahan ketika kita akan menghitung volume benda yang seperti ini. Ini seperti pipa tapi ujungnya besar, mengecil lalu membesar lagi. Nah, di sini untuk menghitung volume ini bagaimana caranya? Apakah bisa menggunakan rumus yang tadi? Jawabannya adalah tidak. Karena dari alas sampai tutup ini berbeda. Maka ketika kita membongkar dari rumus yang sederhana ini, ternyata rumusnya kenapa luas alas dikali tinggi? Ternyata kita bisa juga kita potong luas alas, benda yang di alas dikali tingginya. Misal tingginya 1 cm, potong 1 cm, potong 1 cm, potong 1 cm. Nah, ketika kita hitung volume pertama, volume kedua, volume ketiga, volume keempat, kita totalkan itu menghasilkan volume seluruhnya. Tetapi apakah seperti itu hitungannya teliti? Tentu saja kurang teliti karena ketebalannya masih cukup tebal. Sehingga kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan ini, delta X ini kita mainkan ke kecil mungkin, sehingga menghitungnya lebih teliti nilai volumenya, tetapi menghitungnya menjadi banyak. Contohnya kalau yang sebelah kiri misal 1 cm, panjangnya 10 cm, berarti ada 10 potong. Kalau misalkan kita lebih tipiskan lagi, dibuat setengah cm jadi 20. Kalau lebih tipis lagi, ya lebih banyak lagi hitungannya dan seterusnya. Sehingga kalau lebih banyak ya kita
malah kalau hitungan manual akan memungkinkan hitungannya salah karena ya human error ya, semakin rumit semakin sulit. Nah, sehingga di sini terlihat oh itu perhitungan yang berulang berdasarkan si luasnya. Nah, di sini ada rumus. Nah, yang kalau misalnya kita lihat yang sebelah sini, volume sama dengan sigma dari I1 sampai ke N A dikali XI delta XI. Nah, ini dapat dari penjelasan tadi, yaitu potongan-potongan tadi dihitung ya, lalu sebanyak XI itu, nah sebanyak N ya dari XI. A itu luasnya, X itu ketebalannya, sehingga kalau misalkan satu luas dikali ketebalannya lalu ditambahkan itu sangat bisa menghitung volume dengan cara XI-nya dipertipis sehingga lebih tepat hitungannya. Lalu hitungan ini cukup rumit, tetapi hitungan ini bisa kita alihkan ke integral. Sehingga bentuknya seperti yang di bawah ini. Yang mana volume sama dengan integral dari luas A dikalikan X ya. Ketebalannya dari ya kalau volume kan dari bawah sampai atas ya. Berarti dari batas bawah batas atas terhadap X. Kalau diputar terhadap sumbu X. Ini secara normal dulu seperti ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu metode cakram di sini. Nah, untuk menghitung benda-benda ini sebenarnya metode yang pertama ini pola pikir kita potong-potong menjadi cakram yang sangat banyak. Lalu masing-masing cakram itu kita totalkan volumenya berapa, seperti itu ya. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Lalu kita langsung ke contoh soal saja yang supaya lebih jelas. Di sini ada contoh soal yang pertama, cari volume benda pejal yang diputar dari daerah yang dibatasi. Yang pertama Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis sama dengan 4. Nah, di sini kita dapat Y sama dengan akar X, yaitu fungsinya. Lalu batasnya sampai 4. Di sini dapat X sama dengan 4. Dan batas kirinya siapa? 0 ini ya. Karena ini bentuk fungsi yang normal ya. Akar X-nya sendiri gitu maksudnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bentuknya seperti ini. Diputar terhadap sumbu X, berarti putar sumbu X. Nah, perlu teman-teman ketahui untuk menghitung volume yang diputar terhadap sumbu X, ini integralnya terhadap dx. Tetapi kalau diputar terhadap sumbu Y, nanti integralnya terhadap dy. Artinya, kalau dy fungsinya dalam bentuk variabelnya dalam bentuk Y, sehingga nanti fungsinya jadi X sama dengan Y. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal yang pertama ini kita sudah dapat fungsinya Y sama dengan akar X, batasnya dari 0 sampai 4, lalu diputar terhadap sumbu X. Ini informasinya cukup. Lalu kita lihat gambar yang sebelah kanan ini terlihat bahwa ilustrasi gambar yang didapat atau benda yang didapat. Kita hitung di sini menggunakan rumusnya dari sini. Kita ketahui bahwa volume tadi di awal adalah luas alas kali tinggi. Nah, di sini kita mengetahui bahwa luas alas itu dari bentuk ini, yaitu lingkaran ya kalau diputar. Berarti lingkaran itu pi r kuadrat. Sedangkan kalau kita lihat bangunannya sini ternyata R-nya itu segini. Wah, tetap kita dapat nih, ini siapa? Oh, ini adalah fungsi Y sama dengan akar X. Sehingga kita dapat itu.
Lalu batasnya dari kiri ke kanan adalah si total yang tadi ya, di rumus yang tadi di sini. Sehingga di sini batasnya dari 0 sampai 4. Ini cukup sederhana, jadi tidak perlu pemikiran yang cukup repot. Intinya terlihat di sini rumusnya untuk menghitung volume, rumusnya pi r kuadrat ini untuk A-nya. Lalu untuk ketebalannya kita menggunakan sigma dikali yang delta X tadi. Sehingga untuk mempermudah tidak pakai sigma, pakainya integral. Dari mana? Dari kiri A sampai B. A-nya itu sama dengan 0 di sini, B-nya sama dengan 4. Berarti 0 sampai 4. Oke, ini dx ya, karena diputar terhadap sumbu X. Oke. Nah, sehingga kita bisa hitung di sini. Volume sama dengan integral dari 0 sampai 4, rumusnya pi r kuadrat. R-nya itu tadi ya udah dijelaskan, bentuk R-nya adalah si Y-nya, yaitu akar X kuadrat dx. Sehingga kalau kita integralkan di sini, pi-nya nggak usah kita integralkan ya. Jadi akar X kuadrat dx. Akar X kuadrat sama dengan X ya. X dx. Sehingga kalau kita integralkan menjadi integral X kuadrat per 2. Oke. Pi-nya taruh mana nih? Taruh dalam aja lah ya. Batasnya 0 sampai 4. Taruh dalam atau taruh luar? Oke. Ini selera masing-masing ya. Yang pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, karena nanti ini menghitung integral tentu, dihitung-hitung mendingan pi-nya nggak usah ikut dimasukin supaya dia di luar tidak ikut dihitung. Sama dengan pi kita hitung berarti x kuadrat per 2 dikurangi x kuadrat per 2. Untuk batas atasnya ini 4 dikurangi batas bawahnya yaitu 0. Sehingga di sini 4 kuadrat 16 per 2 dikurangi 0 didapat pi 8 atau sama dengan 8 pi, sama dengan. Oke. Tuh kita save dulu. Nah, kalau nggak ada jawabannya ya. Di sini kita dapat simpulkan mana? Nah, di sini aja. Untuk metode cakram ini, nah, yang pertama simpulan. Yang pertama, kalau diputar nggak muat kali ya di sini. Sumbu X. Nah, maka yang pertama fungsinya Y sama dengan bla 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 X. Oke. Yang kedua, batas integral A sampai B-nya itu dalam bentuk X sama dengan bla bla bla. Nah, X sama nah gitu ya. Lalu yang ketiga, otomatis integralnya dalam bentuk dx. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau diputar terhadap sumbu Y, ya kebalikannya ya. Berarti di sini fungsi X sama dengan bla 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 Y. Lalu batas dalam bentuk Y ya. Bentuk Y sama dengan bla 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 sampai Y sama dengan bla bla bla. Kalau integralnya ya dy. Oke. Itu kesimpulan dari metode cakram. Oke, saya save lagi. Oke, itu contoh pertama. Nah, ini ada contoh saya ambil dari contoh soal yang ada di buku Parsel. Oke. Di sini cari volume dari benda pejal yang didapat dari memutar terhadap sumbu
sumbu. Ini batasnya, oh ini slice, approximate, integrate. Nah, kita langsung aja ya, intinya nyari volume lah ya. Karena gambarnya sudah ada. Ini yang pertama terhadap sumbu X, berarti nanti ini jadi kayak gini, muter, ini juga muter. Oke, nomor 1. Berarti di sini volume sama dengan integral dari sampai 2 ini ya. Wah, saya coret nih. 0 sampai 2 integralnya fungsinya nih x kuadrat plus 1 kuadrat dx. Wah, ini lumayan ya. Sederhanakan aja deh. Berarti secara aljabar maksudnya ya. Berarti x kuadrat kali x kuadrat jadi x pangkat 4. X kuadrat kali 1 x kuadrat ditambah x kuadrat plus 2x kuadrat ditambah 1 kali 1 ya. Gini ya. Ini dx kita integralkan, berarti di sini x pangkat 5 per 5 ditambah x pangkat 3 jadi 2/3 ditambah 1 ini kurung ya, jelek, kita hapus, diperbaiki supaya lebih rapi. Oke, ini 1, ini kurung tutup, ini kurung tutup. Ini berarti X. Nah, batasnya dari 0 sampai 2. Jangan lupa volume untuk metode cakram ini PR kuadratnya jangan sampai tertinggal. Sama dengan pi. Nah, berarti kita masukin aja langsung, kita hitung x pangkat 5 per 5 ditambah 2/3 x pangkat 3 ditambah x. Nah, ini kita bikin 2 biar rapi. Sebenarnya kalau langsung 0 juga bisa ya, karena ini semuanya dikalikan dengan x, nggak ada yang ditambah dengan bilangan yang lain. Jadi pasti ini yang kanan 0, nanti kan batas bawahnya 0. Ini 0, ini 0, 0, sukunya 0 semua. Oke, kalau yang kiri ini batas atasnya 2, sehingga didapat pi sama dengan 2 pangkat 5, 2, 4, 8, 16, 32. 32 per 5 ditambah 3 pangkat 3, 2, 4, 8. 8 kali 2, 16. 16 per 3 ditambah 2. Oke, kita samakan penyebut menjadi 15 saja biar kompak. Berarti 15 bagi 5, 3. 3 kali 3, 2 menjadi 6, 9, 6. Ditambah 15 dibagi 3, 5 ya. 5 kali 16, 80. Oh, ini 15 kali 2 aja ya, 30. Sehingga kalau kita tambahkan ini 120. Oh, kegedean ya. 80 sama 96 aja. Jadi 176, 176 tambah 30, 206. Keluar 15. Nah, kira-kira seperti itu ya. 206 per 15 pi. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Untuk yang lain silahkan dicoba. Kalau misal yang perlu didiskusikan, kita bisa diskusikan di kelas. Yang selanjutnya, contoh soal. Wah, ini ada nih. Cari volume dari benda pejal yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar 3, sumbu Y, garis Y sama dengan 3, diputar terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, gimana ini? Tadi kita sudah dapat kesimpulan ya, kalau diputar terhadap sumbu Y, nah, lumayan ini. Kalau bentuknya biasanya kita kalau fungsi itu Y sama dengan, nah ini bentuknya dibuat X sama dengan, kayak fungsinya di sini tadi Y sama dengan akar 3. Kita coret-coret dulu saja ya, supaya nanti, nah ini ada, oh di sini aja berarti. Jawab
Oke, diketahui Y sama dengan akar 3, lalu batasnya 1 ini, 2-nya sumbu Y, lalu Y sama dengan 3. Oh, tergambar lah tadi ya. Diputar sumbu Y. Wah, ini harus modif berarti. Yang pertama, Y sama dengan X pangkat 3 menjadi, di bawahnya ya, X sama dengan akar 3 Y. Nah, bentuknya nggak seru untuk integral ya, berarti diubah menjadi gini. 1/3. Oke, kalau sumbu Y cukup Y 3, 0 sampai 3 berarti ya. Selesai, kita integralkan lah ya, ini cukup sederhana. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini kalau di soal sebenarnya nggak ada yang kayak gini ya. Ini hanya nge-cheat aja sebenarnya. Untuk memastikan, karena ini bentuknya contoh. Kalau di buku sebenarnya nggak ada rumusnya, tapi saya informasikan bahwa untuk metode cakram ini, dan sebenarnya dengan metode cincin juga ya, itu rumusnya adalah volume, pi, R-nya itu si fungsi, nah dx ininya dari xa sampai si xb, maksudnya dalam bentuk x ya. Udah kayak gini, ini rumusnya seperti ini sebenarnya. Kalau di buku nggak ada, karena rumusnya ini bukan rumus pasti, karena ini menyesuaikan dari bentuknya, ya. Oke, kita lanjut kerjakan ini. Berarti volume sama dengan pi dari 0 sampai 3 Y pangkat 1/3 dikuadratkan dx. Sehingga ini kita sederhanakan, 0 sampai 3 Y pangkat 2/3 dx. Kita integralkan menjadi pi integral Y pangkat 2/3 ditambah 1. Nah, satunya itu 3/3 ya. Berarti 2 tambah 3, 5. Berarti 5/3 per 5/3. Batasnya 0 sampai 3 dx. Pembagiannya nggak seru, kita taruh depan aja. Depannya si pi malah ya. Dibalik berarti 3/5 pi Y pangkat 5/3 dari 0 sampai 3. Apa emang boleh? Ya boleh, karena ini kan konstanta ya. Di pertemuan integral, yang bagian integral yang pertama ini boleh taruh di depan gitu, nggak usah diintegralkan. Oke, 3/5 pi Y pangkat 5/3 dikurangi Y pangkat 5/3. Yang batas bawahnya 0, batas atasnya 3. Waduh, ini lumayan PR nih ngitungnya. 3/5. Oke. Habis itu diakarin. Oh iya, nggak bisa langsung diakar 3 kan ya. Oke. 3/5/3. Nah, kira-kira gini. 3/5, 3, 39, 39, 27. 27 kali 3, 7, 7, 81. 81 kali 3, 243. Takut salah saya. Oke. Kalau misalkan pakai kalkulator di sini bisa tidak. 3 pangkat 5. 243 betul ya. Oke. Itulah mengakarinnya, silahkan dicoba masing-masing ya. Berarti 3/5 pi akar 243. Udah gini aja ya.
Oke, nanti tinggal disederhanakan. Sampai sini itu contohnya. Kita save dulu sebentar. Nah, ini ada contoh lagi. Cari volume ya seperti tadi ya, kita cari saja. Nah, justru kalau soalnya bentuknya gambar seperti ini, saya ulangi ya, kalau soalnya bentuk gambar seperti ini sedikit mengecoh gitu ya. Gimana ini maksudnya? Nah, sekarang kan ini kita contoh memutar sumbu X. Oke. Memutar sumbu Y maksudnya ya. Nah, ini cukup mengecoh. Sumbu X tadi sementara kita fokus ke yang ini bukan dilupakan ya, fokus ke Y, jadi pikirannya ke Y. Itu harus fungsinya dalam bentuk X. Oke. Saya kaget takut ini salah. Ternyata sudah dibenarkan. Nah, di sini yang pertama fungsi dalam X. Y ya maksudnya. Sehingga kalau Y sama dengan 4 min X kuadrat, ini harus diubah menjadi X kuadrat sama dengan 4 min Y. X sama dengan akar 4 min Y. Nah, itu. Lalu batasnya. Oke. Batas. Ini 2, ya ini 0 ya. Ini berapa nih? Nah, kita cari tahu dulu X pada saat Y pada saat X-nya 0. Oke, batas atas. Berarti Y sama dengan 4 min X kuadrat. Nah, saat X sama dengan 0, berarti 4 min 0 kuadrat. Y sama dengan 4. Dapat. Sehingga integralnya sama dengan pi dari 0 sampai 4. Fungsinya mana tadi? Akar 4 min Y. Jangan lupa dikuadratkan dx. Nah, berarti pi integral dari 0 sampai 4 min Y dx. Lalu kita integralkan pi integralnya 4 ya, 4x. 4y. Integralnya terhadap y. Oh, saya salah nulisnya. Terhadap y. Ini buat pelajaran, teman-teman harus detail. Wah, saya juga salah ini ya. dy. Wah, ini pelajarannya. Sehingga kita harus lebih teliti ya. Oke. Ini 4y min y kuadrat per 2. Oke, batasnya 0 sampai 4. Kita substitusikan. Berarti 4y dikurangi y kuadrat per 2 dikurangi 4y min sebentar 4y min y kuadrat per 2 kurung tutup. Nah, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Oh, batas bawahnya ini 0 ya hitungannya. Pi 4 kali 4 16. 4 kuadrat 4 kali 4 16 bagi 2 8. Oke. Sehingga ini sama dengan 8 pi. Selesai. Oke, itu untuk contoh soal ini. Kita save dulu. Materinya kita lanjutkan. Itu tadi metode dari dari metode cincin. Yang pertama itu udah memutar sumbu X, memutar sumbu Y. Oke, sudah jelas ya. Nah, di sini yang selanjutnya adalah metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung, metode cincin.
cincin. Nah, kenapa saya jadikan barengan di sini? Karena caranya sama ya. Caranya sama. Supaya gampang saya nyebutnya caranya sama. Sebenarnya bukan caranya yang sama, tetapi sudut pandangnya sama. Jadi dia kalau ada benda dipotong-potong seperti ya dipotong-potong lalu diambil luasnya dikalikan dengan tingginya, didapatkanlah volume totalnya itu ya. Nah, di sini rumusnya jadi seperti ini. Ini baru ada rumusnya nih. Sehingga kalau ada bentuk seperti cincin ini, kita sebenarnya tinggal menghitung luas yang luar gitu ya, dikurangi luas yang dalam. Misalkan luas yang dalam, ini ada lingkaran lagi. Nah, jadi luas yang luar ini, misalkan ini L1, ini L2, waduh, L2 lah ya, L2. Nah, ini sebenarnya tinggal luas itu sama dengan luas yang merah terlihat ya, maksudnya yang ini saja. Itu tinggal L1 dikurangi L2 selesai. Sehingga kalau bentuknya seperti ini menjadi rumusnya volume itu Pi R. Nah, Pi R ini. Nah, tapi jangan salah. Ini adalah luas ya. R1 dikurangi R2 dikalikan H. Tapi jangan salah, ininya kuadrat. Karena apa? Nah, kayak di sini. Saya hapus dulu yang bagian ini. Luasnya. Nih luasnya yang sini. Ini jadi Pi R kuadrat dikurangi Pi R kuadrat dari jari-jari yang satu, ini jari-jari yang dua. Oke, supaya sama, saya tukar saja ya, supaya sama dengan yang digambar. Jadi yang luasnya 2 kurangi 1 di sini supaya sama dengan gambar. Yang luar itu yang R2, yang kecil R1. Ya, di sini jadi R2 dikurangi R1. Sehingga pi-nya dikeluarin R1 R2 kuadrat maksudnya yang gede dikurangi R1 kuadrat. Nah, ini untuk PR kuadratnya. Kan ini tinggal dikalikan dengan H. Kali dengan H. Selesai. Sehingga volume rumusnya Pi R1 kuadrat dikurangi R2 kuadrat dikalikan H. Nah, seperti tadi, kalau untuk menghitung integral ke atas, ya tinggal pakai integral batasnya bawah dan atas. Di sini rumusnya cukup sama ya, PR kuadrat dikali H. Itu yang saya garis bawahi. Jadi untuk menghafalnya tidak jauh berbeda. Kalau untuk metode yang satu lagi ada, nah nanti itu dibahas di lain waktu. Nah, di sini ada contoh soal 3. Oh, di sini udah ada jawabannya ya, nggak apa-apa, supaya jadi patokan. Cari volume benda pejal yang diputar terhadap sumbu X ya. Nah, yang dibatasi parabolanya sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Yang diputar terhadap sumbu X. Oke. Nah, ini gambarnya. Oke. Kalau teman-teman masih ingat, mana sih yang ditaruh di depan fungsinya? Kalau misalkan intinya, saya ulangi ya. Intinya, yang ditaruh fungsi yang di depan ini adalah yang di luar. Kalau diputarnya terhadap sumbu Y, nah ini luar, yang ini dalam. Kalau ke atas pun sama, yang ini luar, yang ini dalam. Nah,
Seperti pada integral yang dibatasi, menghitung luas dibatasi di antara dua kurva ya, kurva luar atas atau yang bawah sama ya, konsepnya sama, sehingga cukup mudah untuk diingat karena tidak diulang. Nah, di sini tidak ada soalnya, saya duplikat dulu supaya atau sudah ada contoh soal. Oh, ini ada contoh soal yang lain. Nah, jadi yang ini kita bahas saja dicoret-coret. Oke, saya jelaskan di sini. Yang pertama di sini Y, dan yang ini kita ganti fungsinya enggak gini ya. Berarti Y sama dengan sama-sama diakarin jadi akar 8X. Oke. Lalu kita ingin tahu siapa yang ada di atas, caranya sama. Kita coba dulu. Ini ketahuan batasnya. Batasnya dari mana sampai mana ini? Nah, cari batas. Cari batasnya Y sama dengan Y ya. Berarti di sini X kuadrat sama dengan akar 8X. Kalau sama-sama diintegralkan, X sama dengan 4 sama dengan 8X. Nah, integralkan, dikuadratkan. Di sini nilai X yang sama untuk seperti ini, saya geser dulu. Ke kiri aja ya. X pangkat 4 min 8X sama dengan 0. X sama dengan X min 8 pangkat 3, 0. X sendirian ini kelihatan 0 ya, pasti di sini 0. Lalu untuk yang ini X pangkat 3 sama dengan 8 siapa? X-nya didapat, X-nya hanya 2. Kan 2 pangkat 3 8. Udah dapat. Didapat Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Nah, ini kan batasnya jadi ke sini. Oke. Lalu kalau yang ini akar 8X dikuadratkan jadinya 8X. Lalu kalau yang ini X kuadrat dikuadratkan. Nah, pertanyaannya, kok yang kanan? Nah, cek dulu. Cek fungsi atas. Nah, kita masukin dari 0 sampai 2. Kita mau yang mana? Oh, pada saat 1 aja biar gampang ya. Yang pertama di sini Y sama dengan X kuadrat. Kalau misalkan 1 kuadrat sama dengan 1. Kalau pada saat Y yang akar 8X, X-nya 1. Wah, ini akar 8. Akar 8 itu kurang dari 3. Ya, lebih dari 2 ya, sebenarnya 2 komaan lah ya. 2 akar 2 ya, 2 akar 2, betul ya. Berarti lebih besar ini. Ini atas. Nah, makanya di sini 8X-nya, akar 8X-nya ditaruh di depan. Seperti itu. Nah, perhitungannya normal. Nah, kita contoh di sini yang hitung dari awal. Cari volume benda pejal yang diputar terhadap sumbu X. Ini dibatasi dari sumbu X. Gampang ya. Berarti volume sama dengan Pi integral. Waduh, belum ada batasnya. Kita cari batas dulu. Jawab. Yang pertama, cari batas. Y sama dengan Y di sini 6X kuadrat sama dengan 6X. Berarti 6X kuadrat min 6X sama dengan 0. X 6X sama dengan X min 1 sama dengan 0. Wah, ininya 6 dikali berapapun harus supaya 0 ya 0 ya. X-nya berapa biar dikurangi 1 jadi 0? Ya, X-nya sama dengan 1 ya. Berarti didapat X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Udah. Sehingga
volume sama dengan pi dari 0 sampai 1. Oh, enak nih integralnya. Waduh, belum dites yang mana yang atas yang mana yang bawah ya. Oke, saya hapus dulu. Fungsi atas, cari fungsi atas. Cari fungsi atas. Kalau Y sama dengan 6 pada saat 0 sampai 1 setengah aja. Setengah kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu seperempat, berarti 6/4 atau 3/2 ya. Bandingin dengan Y sama dengan 6 kali setengah sama dengan 3. Wah, ini atas. Sehingga volume pi dari 0 sampai 2, fungsi yang atasnya yang 6x kuadrat dikurangi 6x kuadrat dikuadratkan dx. Wah, integralnya ngitungnya cukup PR ini. 6x kuadrat, 6 kali 6 36 x kuadrat dikurangi 6 kali 6 36 x kuadrat dikuadratin jadi seperti itu ya. Ini pi diintegralkan 3 berarti x pangkat 3/3, 36/3 jadi 12 ya. 12 alhamdulillah. Dikurangi x pangkat 5. Waduh. X pangkat 5 36/5. 0 sampai 2. Sehingga pi saya pakai yang batas atas saja. 12 x-nya 2 pangkat 3 dikurangi 36 x pangkat 5 2 ya per 5 dikurangi 0 ya. Pi 2 pangkatnya 248, 8 kali 12 berarti 96 dikurangi 2 pangkat 5 24, 248 16 32 Oke, 36 kali 32 per 5. Oke, ini P 96 36 bagi 5. 36 bagi 5 7,2. Enggak seru ya. 32 6. Wah, berarti harus dihitung. 36 kali 32. Ya, kita pakai kalkulator saja supaya tidak salah ya. 36 kali 32, 36 kali 32. 1052 bagi 5. Wah, ini koma-komaan ya. 230,4. Loh, ini apakah benar ya? Kenapa jawabannya negatif? Diputar terhadap sumbu Y. Oke. Batasnya 0 dan 1 udah benar. Di sini dicoba juga sudah benar. Yang kuadrat di belakang. Oh, salah guys. Batasnya 0 sampai 1. 0 sampai 1. Wah, nih jadi pelajaran buat kita semua untuk lebih berhati-hati. Ini 1 kuadrat ya. Berarti ini 12 dikurangi 36/5. Nah, ini cukup masuk akal. 12 dikurangi 7,2 sama dengan pi 4,8 ya, atau sama dengan 4,8 pi. Selesai. Nah, ini kita save.
Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal yang sama ya. Nah, ini ada tugas cari volume dari benda berikut. Nah, ini contoh apa? Tugas yang pertama, berapa volume benda penjal yang diperoleh dari memutar? Ini yang pertama berarti ya. Nah, tinggal diintegralkan seperti biasa. Ini memutar sumbu X, jadi dx integralnya ya. Batasnya juga sudah ada. Kalau yang ini memutar sumbu X. Nah, ini kita nggak usah nyari pemotongannya di mana ya. Ini 0, ini 2 ya. Dan di sini ditulis lagi nih soal. Oke, fungsi atau fungsi bawahnya bisa dicek dulu. Boleh dipastikan ya. Oke, itu untuk materi kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Nah, kita bisa diskusi di grup ya. Nah, kalau ada salah, saya mohon maaf. Kebenaran datangnya dari Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mohon maaf. See you next time.